sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan ria, Yesus sudah datang. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan ria, Yesus sudah datang. Larilah gembala menuju ke gua, bersujud dan berdoa pada Allah Putra. Ya, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan ria, Yesus sudah datang.
sujud dan berdoa pada Allah Putra. Ya, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan ya, Yesus sudah datang.
semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan riang Yesus sudah datang. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan riang Yesus sudah datang. Larilah gembala menuju ke gua, bersujud dan berdoa pada Allah Putra. Ya, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan dia Yesus sudah datang.
semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang. Saya Eva. Dan saya Enos. Selamat datang dalam perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya tahun 2025. Aplaus untuk semua. Kami Duo E akan memandu perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya pada sore hari ini. Kami mengucapkan salam kasih dan salam hormat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sesuai jabatan dan kapasitas kita masing-masing, serta terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya saat ini. Puji syukur kepada Tuhan karena atas perkenaannya kita dapat berkumpul dan dipertemukan dalam perayaan Natal Jemaat pada sore hari ini. Di bawah sorotan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, Matius 1 ayat 21 sampai 24. Wah, sungguh luar biasa karena semua lingkup OIG boleh hadir pada sore hari ini. Kita mau dengar suara yang sungguh menggelegar dari tiap-tiap OIG. Oke, kita mulai dari PKBGT. Siap-siap ya PKB. Salam PKBGT. Tolepi, salam PKBGT. Pisampa, salam PKBGT. Kure semangat. Oke, luar biasa suaranya PKBGT. Sekarang kita mau dengar suaranya yang menggelegar dari kaum ras terkuat di dunia. Ibu-ibu PWGT, salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Oke. Siap-siap anak muda, salam PPGT. Kader siap utus. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Jangan mau kalah adik-adik sekolah minggu. Salam SMGT. Luar biasa. Oh iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun ini ternyata ada yel-yel Natal sekolah minggu. Ya betul sekali Iva. Boleh kita ucapkan sama-sama yel-yelnya Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya mengatakan Yesus hadir menyelamatkan keluargaku, semua mengatakan masanang, 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 tongan penangku. Oke, siap? Oke siap. Oke. Ya. Yesus hadir menyelamatkan keluargaku, masanang, 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 tongan penangku. Ternyata luar biasa sekali semangatnya ya Eva. Betul sekali Enos. Semangat yang sungguh luar biasa oleh jemaat pada sore hari ini. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, adapun susunan acara kita yang akan kita lewati sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, laporan ketua panitia. Ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, ibadah. Kelima, penyerahan tanda kasih. Yang keenam, door prize. Ketujuh, doa syukur. Dan kedelapan, penutup. Kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya tahun 2025 kepada Bapak Daud Palungan SH dengan kasih dipersilakan.
Shalom, selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan kami secara singkat untuk menyampaikan laporan panitia. Yang kami hormati tua-tua jemaat yang hadir dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua BPK atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua BPK atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua PMG Jemaat Beringkanaya. Yang kami hormati Wakil Ketua PMG Jemaat Beringkanaya. Yang kami hormati pelayan firman, yang kami hormati seluruh majelis Jemaat Beringkanaya, yang kami hormati seluruh undangan, dan yang kami hormati seluruh anggota Jemaat Beringkanaya yang hadir sore ini. Laporan singkat panitia khususnya dalam perayaan Natal saat ini. Sumber dana perayaan Natal saat ini diperoleh dari sumber sebagai berikut. Pertama, ada sisa dana dalam perayaan Paskah dan HUT. Kemudian kedua, dana bantuan dari PMG Jemaat Beringkanaya. Ketiga, kontribusi dari PWGT. Keempat, kontribusi dari PKB. Kelima, menjalankan list dalam kelompok mulai dari kelompok 1 sampai dengan 6. Keenam, ada upload sukarela. Ketujuh, menjalankan aksi lelang baik dalam gereja maupun dalam kelompok. Total dana yang terkumpul hingga hari ini sebesar 97.409.000 rupiah. Total pengeluaran hingga saat ini 80.011.000 rupiah. Sisa saldo saat ini sebesar 17.398.000 rupiah. Dari seluruh penyumbang yang saya sebutkan di atas, saya selaku ketua dan seluruh panitia Hari Raya Gereja tahun 2025 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, semoga dana yang tersisa itu nantinya akan bermanfaat dengan baik dalam pelayanan dan dalam kenyamanan anggota jemaat beribadah. Lewat kesempatan ini, saya selaku ketua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan, ada kekeliruan yang terjadi di dalam kami mengatur, memimpin kepanitiaan ini. Baik itu dirasakan oleh anggota jemaat, seluruh panitia, seluruh pengurus dalam lingkup PMG Jemaat Beringkanaya. Lewat kesempatan ini saya mohon maaf. Berikut, lewat kesempatan ini saya selaku ketua bersama dengan keluarga dan seluruh panitia HRG tahun 2025 mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan sekaligus mengucapkan selamat
menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kurang semangat. Padanya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita masuk pada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya dengan kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Manasederan dan STH dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili Majelis Gereja untuk menyampaikan sambutan dalam rangka perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya yang kita laksanakan pada sore hari ini. Yang saya hormati dan kasih kepada Yesus Kristus. Yang pertama kepada pendeta, wanita yang akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah ini. Ibu bapak pendeta yang sedang hadir, Ketua BPSW Wilayah Makassar, Ketua Sasis Makassar Timur, Ketua Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga kepada Majelis Gereja, Pendeta, Penatua dan Diaken Jemaat Biring Kanaya, beserta pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, tenaga magang, para pekerja gereja, ketua panitia dan segenap panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan perayaan kita malam hari ini, ya sehingga boleh terlaksana dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudara, tamu undangan, segenap warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, salam sehat dan shalom. Pertama-tama tentu kita sebagai warga gereja dan jemaat Tuhan menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, yang kelahirannya pada sore hari ini sampai malam sebentar kita rayakan. Dan ini boleh terjadi karena kerja keras ya dari ketua panitia bersama dengan segenap panitia yang bahu-membahu bersama dengan segenap warga jemaat untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan perayaan Natal ini. Ya sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia ya seperti itu dah adanya, ya sehingga ya kita dapat berkumpul dan melaksanakan
ibadah Natal yang kita laksanakan di tahun ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan satu tema nasional, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Melalui tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengajak semua warga gereja di Republik ini untuk kemudian terus-menerus menjadikan keluarga sebagai basis utama, basis yang terpenting bagi penyebar luasan keselamatan bagi umat manusia dan dunia ini. Ya, dengan kata lain, setiap anggota keluarga diajak untuk kemudian melakukan relasi secara kontinu, relasi yang benar kepada Tuhan. Ya, dan kemudian dengan relasi itu kita bisa dapat menyampaikan damai sejahtera dan kemudian memancarkan terang Kristus bagi dunia ini. Itu tugas kita bersama dan bukan hanya tugasnya pastor, bukan hanya tugasnya pendeta, penatua dan diaken dan seterusnya. Tetapi adalah tugas kita bersama. Ya, saya mengingat cerita khotbah Bapak Pendeta Alfred Anggui ya pada perayaan Natal PWGT Klasis Makassar Timur. Ya, dalam khotbahnya beliau mengatakan ya bahwa sekarang ini di Belanda yang dulu membawa Injil di Sulawesi Selatan, di daerah pedalaman di Toraja, sekarang ini menurut beliau agama Kristen itu sudah menjadi agama minoritas yang dulunya adalah mayoritas. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, mengapa itu terjadi? Ya, dugaan sementara saya ialah bahwa karena ya keluarga itu tidak dijadikan sebagai basis untuk menyebarkan keselamatan dalam Kristus. Ya, dan kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara tentu kita tidak harapkan terjadi. Kita tidak harapkan terjadi. Dan oleh karena itu dalam berbagai macam krisis yang kita alami di Republik ini dan dalam dunia ini, oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengajak kepada kita setiap gereja Tuhan, baik secara pribadi, lepas pribadi maupun secara bersama-sama, untuk menjadikan keluarga kita itu ya menjadi basis utama untuk menyebarluaskan karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu terkait dengan tema kita yang saya sampaikan, yang kemudian nantinya Ibu Pendeta akan ya memperjelas bagi kita ya dalam penyampaian pemberitaan firman Tuhan. Yang kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara ya terkait dengan rencana Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk kemudian akan melanjutkan pembangunan pusat pelayanan Gereja Toraja. Ya, sehingga setiap jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja diajak untuk berpartisipasi di dalamnya untuk menyatakan persembahannya ya minimal Rp5.000 per person, per orang dalam satu keluarga. Ya, ini penting sekali. Ya, mohon untuk kemudian kita dukung dan rencana kita akan mulai tahun depan untuk mengumpulkan ya dana untuk itu. Ya, dan kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita di jemaat Beringkanaya, ya terus terang kami Majelis Gereja tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari semua anggota jemaat. Ya, terkait dengan beberapa hal yang akan kita laksanakan untuk tahun depan. Ya, termasuk rencana nantinya ya untuk mengganti layar kita di depan ini. Ya, nah ini sudah sudah agak kurang kelihatan. Ya, kita rencanakan untuk kemudian
mengganti dengan alat, dengan perangkat yang agak lebih bagus ya, sekalipun biayanya ya agak mahal ya, tetapi ya bermanfaat bagi ya kita, terlebih khusus dalam pelaksanaan ibadah-ibadah. Ya bukan hanya itu, tetapi juga ya terkait dengan lokasi kita di sekitar ini. Lokasi kita di sekitar ini tidak akan mungkin kita begini-begini terus. Ya pasti akan ada pertumbuhan, akan ada perkembangan jemaat. Ya sehingga kita membutuhkan ya lokasi yang agak lebih luas ya untuk ya kebutuhan kita bersama. Dan ya ada informasi yang lalu-lalu tapi sudah pernah juga saya sampaikan, tapi ya tidak apa-apa saya ulangi sampaikan ya, bahwa ya tanah di samping di sana, di depan sana itu katanya dulu itu rencana keluarga untuk kemudian melepas. Ya kalau kita gereja mau, tetapi karena waktu itu belum ada uang untuk itu, sehingga sampai sekarang ini ya masih seperti itu. Ya dan untuk persiapan kita ke depan ialah bahwa ya nanti kita cari cara atau metode untuk kemudian mengumpulkan dana terkait dengan itu. Mesti sudah harus ada persiapan kita. Ya siapa tahu seperti yang keluarga sudah rencanakan dulu ya, bahwa nanti kalau gereja mau ambil ya nanti ya kita yang ambil, tapi kita harus ada kesiapan dana. Ya kita harus ada kesiapan dana untuk itu. Ya jadi jauh-jauh sebelumnya kita harus ya ada persiapan ya, supaya itu bisa ya kita bicara dengan keluarga. Ya dan tentu masih banyak yang dapat kita rencanakan untuk tahun depan terkait dengan program-program kita. Ya semuanya ya membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kita sebagai warga ya Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya di tempat ini. Dan perkenankan saya Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hornita yang akan menyampaikan firman Tuhan ya bagi kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada persembahan-persembahan pujian yang akan dipersembahkan dalam ibadah ini. Ya terima kasih kepada ketua panitia dan semua panitia ya, dan rekan-rekan majelis gereja yang sudah memberikan motivasi ya kepada panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan ya pelaksanaan ibadah Natal Jemaat Beringkanaya yang dilaksanakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk dukungan dari semua warga jemaat, dukungan motivasi terutama ya, dan juga paling penting dukungan doa ya, dan juga dukungan-dukungan yang lain ya terkait dengan biaya-biaya yang dibutuhkan ya, semua itu dari anggota jemaat, dari kita untuk kita semua. Ya dan terima kasih atas kehadiran ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya dalam ibadah Natal ini ya, sebab dengan kehadiran kita bersama itu akan menambah sukacita perayaan Natal Jemaat Beringkanaya pada kesempatan ini. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tetap mendukung ya panitia dan segenap warga Jemaat Beringkanaya untuk mempersiapkan perayaan Natal ini. Dan mohon maaf ya dari kami majelis gereja dan segenap warga jemaat kalau dalam penerimaan atau sambutan kami atau pelayanan-pelayanan kami ada yang tidak sesuai dengan ya harapan kita semua. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita saya ucapkan terima kasih ya, dan kepada ya Badan Pekerja Klasis Makassar Timur ya mohon atau yang mewakili untuk menyampaikan sambutan dalam perayaan Natal Jemaat Beringkanaya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Selamat malam, selamat Natal, dan menyongsong tahun baru 2026. Shalom. Ya, demikian dan terima kasih. Kepada Bapak Pendeta diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua oleh Badan Pekerja Klasis Makassar Timur atau yang mewakili. Dengan kasih dipersilakan. Selamat sore dan salam bagi kita semua. Permohonan maaf Pak Ketua, karena sore hari ini ada 4 jemaat yang bersamaan mengadakan perayaan Natal. Ada di Jemaat Sudiang, Jemaat Philadelphia, Jemaat Lanraki, dan di Biringkanaya. Jadi kami ada membagi tugas ke masing-masing jemaat. Dan terima kasih kami telah diundang untuk menghadiri perayaan Natal di Jemaat Biringkanaya. Yang saya hormati dan kasihi segenap hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini, segenap Bapak, Ibu, dan saudari-saudara berdasarkan fungsi dan jabatan masing-masing, dan para hadirin masa raya Natal yang saya kasihi. Yate jemaat Biringkanaya kalau dulu-dulunya itu merupakan, ya kalau di Klasis Makassar Timur adalah jemaat mula-mula. Karena beberapa jemaat yang hadir pada yang berdiri saat ini merupakan anak kandung daripada jemaat Biringkanaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, betul yang disampaikan tadi bahwa jemaat, persekutuan dalam jemaat merupakan tempat dalam terus meningkatkan spiritual dari warga gereja. Dan dari sinilah warga gereja dibina untuk terus menyatakan salam bagi gereja dan bagi bangsa ini. Kami dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur merupakan wadah dalam menghubungkan seluruh jemaat yang ada dalam wilayah Klasis Makassar Timur. Kenala pesawat mungkin pilot atau kami operator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dalam bingkai gereja Toraja, penghubung terhadap segala kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam persidangan Sinode Am maupun rapat-rapat kerja, sidang wilayah, dan sidang klasis. Untuk itu dalam keberadaan jemaat di setiap klasis, kami sangat berharap bahwa setiap program, setiap kegiatan yang telah sama-sama kita programkan setujui bersama, ini perlu kita dukung dalam berbagai hal
sehingga program yang kita sudah canangkan bersama dapat dijalankan secara berkolaborasi, sehingga apa yang kita inginkan bersama dalam suatu persekutuan itu dapat terwujud. Natal tahun ini dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan inilah menjadi dasar bagi kita untuk terus membina kebersamaan, membina keakraban, sehingga dampak yang dihasilkan dari setiap perayaan itu dapat dinikmati oleh warga jemaat dan bagi sesama. Untuk itu kami dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur terus mengharapkan segala hal yang terkait dengan program dapat kita jalankan bersama-sama, baik dari organisasi intergerejawi maupun dari jemaat itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, kami di BPK Klasis Makassar Timur ini, seperti saya kurang lebih baru 2 minggu ya dipercaya menjadi sekretaris, sehingga kami berharap bahwa ke depan semua hal yang diharapkan oleh warga jemaat dapat secara transparan kami akan lakukan, sehingga koridor-koridor aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan dalam persekutuan itu dapat kita wujudkan secara transparan. Itu komitmen kami, sehingga hal-hal yang terjadi di berbagai tempat, saya kira itu marak, kita bisa mencoba untuk tidak terjadi di Klasis Makassar Timur. Bapak Ibu saudara-saudari, atas nama pengurus Badan Pekerja Klasis Makassar Timur menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2025, dan kita berdoa semoga Tuhan memimpin dan menyertai kita untuk memasuki tahun 2026. Tuhan memberkati kita, bersemangat, selamat sore bagi kita semua. Kepada Bapak diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam acara berikutnya yaitu ibadah, dipersilakan persembahan pujian dari paduan suara lansia dan selanjutnya paduan suara sekolah minggu Jemaat Biringkanaya. Secara berturut-turut dipersilakan.
saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah Natal. Adapun yang akan mengambil bagian pelayanan firman, hambanya Ibu Pendeta Hamita Sumarongsong STH, liturgis hambanya Ibu Pendeta Abigail Mangkeparung STH MM, pemusik oleh tim band PPGT Jemaat Piring Kanaya, kampanye oleh choir OG Jemaat Piring Kanaya, operator LCD sound system dan multimedia oleh tim Infocom Jemaat Piring Kanaya. Diingatkan kepada kita semua untuk men-silent atau mengaktifkan elektronik masing-masing kita, dan disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu untuk duduk tenang dalam proses ibadah berlangsung agar ibadah dapat berjalan dengan hikmat. Mari siapkan hati dan pikiran kita, dan kepada yang mengambil bagian dalam ibadah, dengan kasih dipersilakan. Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan hati kita. Kita arahkan kepada Tuhan. Kita berkumpul sebagai satu keluarga besar di tengah berbagai situasi hidup kita masing-masing. Tetapi hari ini kita merayakan misteri agung kasih Allah yang telah hadir menyelamatkan kita, menyelamatkan bumi. Tema perayaan Allah pada tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi Natal bukan hanya tentang kelahiran seorang bayi di kandang yang hina, tetapi juga tentang penggenapan janji kekal Allah. Allah sendiri turun ke dalam Tuhan kita manusia, ke dalam segala kita, dan yang paling personal adalah datang ke dalam keluarga kita melalui Natal. Kehadiran Yesus Kristus membuktikan bahwa Allah kembali menyembuhkan ikatan kasih penebusannya bagi setiap anggota keluarga, dan Allah menjadikan sebagai tempat di mana terang dan anugerahnya bercahaya. Karena itu dunia bersyukur, Indonesia bersyukur, segenap Nusantara bersyukur, anak-anak, pemuda, dan orang tua berkumpul menyanyikan hidup Natal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niagas hingga Pulau Rote, segenap umat percaya di Indonesia merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Raja Damai. Karena itu mari berdiri dan kita berkata seperti para malaikat. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua
Saudara-saudara, jemaat yang sungguh dikasihi dan dimuliakan Allah, kita sungguh percaya bahwa ibadah perayaan Natal Kristus Jemaat Agung berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat Natal. Buahkan makanan ini telah dinanti dalam kehadiran Sang Juru Selamat, seperti yang dinyatakan dalam kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Alam raya pun berkumandang menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Oh
Kita telah mendengar berita sukacita. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahirannya adalah pemenuhan janji damai sejahtera. Oleh karena itu sebelum kita meninggikan pujian dan raja damai itu, marilah kita mengingat bahwa Dialah yang datang untuk menanggung beban kita. Dia lahir karena dosa kita dan Dia mati karena kasih-Nya. Mari kita memeriksa hati. Kelemahan apa, dosa apa yang masih menjadi penghalang antara kita dan damai yang dibawa oleh Yesus. Mari kita akui dengan jujur. Tuhan, sebagai segala yang menguasai kebenaran kami pada hari Tuhan. Kami tidak bisa untuk memberi semua dari Tuhan. Meskipun kebenaran kebenaran. Menjadikan Tuhan kepada akan menguasa untuk memberi kebenaran. Kebenaran ini adalah kami pada kami mengatakan bukan seluruh menguasai kebenaran kami adalah kadang kami egois sebagai orang tua. Kami terlalu banyak menuntut, tapi kami sendiri belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik, terutama tanggung jawab untuk memperkenalkan Engkau kepada mereka. Kami belum sepenuhnya menjadi teladan bagi mereka. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi sedikit di atas bumi, demikian bersama yang rasa setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita kelautan kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bagi orang tua, saudara-saudari yang telah ditunjuk untuk menyalakan lilin Natal, mari persiapkan diri dengan baik. Dunia seringkali rasanya dan dipenuhi oleh kebanggaan, ketakutan dan cemahan. Namun dalam janji-Nya, Allah tidak pernah membiarkan kita salah-salah. Saudara-saudari, malam Kudus, di perayaan Natal ini kita mengenang momen paling agung dalam sejarah kelahiran Sang Penebus Yesus Kristus
Sang Tenang itu yang datang ke dunia, dan lilin yang akan kita nyalakan adalah pengingat visual yang kuat bahwa terang itu telah datang membawa kehangatan cinta dan kasihnya yang akan menuntut kita semua untuk bersama dalam damai. Kita berdiri, kita berdoa malam kudus. dilanjutkan semangat nyata oleh Ketua Siapa.
Bapak Ibu saudara-saudara saya berkata yang terkasih, bahwa Engkau dari segala pujian yang telah disampaikan, sungguh berarti kita bersama. Kalau di bawah parade, tetap saya berikan pertimbangan. Nah, oleh karena itu dari semua yang menyanyi saya akan memberikan pertanyaan dan akan ada dari saya sebagai guide. Baik, mari bersama termasuk Yesus kita akan fokus. Kita yang memberikan anak sekolah kita untuk mendampingi mereka. Sebab esensi daripada sukacita Bapak Yesus adalah kisah kasih Natal dari anak yang bersama dengan seluruh gereja. Ini dari pagi ini kita tahun ini bukan kebetulan kita berbicara tentang keluarga. Dan karena itu mari mempersiapkan mengenai Tuhan yang akan datang kita. Kalau saya sekiranya ini baru 7-8 kali melayani, dan karena itu saya harus segera pulang karena saya harus melayani di Polres lagi dengan harus membawa kendaraan bolak-balik sendiri. Jadi mungkin sudah menjadi usaha dulu bagaimana menyampaikan tentang kisah ini. Semakin lama, semakin banyak, semakin melebar ya kita yang sudah dapatkan. Dari Prinsip pasal yang pertama ayatnya yang ke-20 sampai pada ayatnya yang ke-54. Kita mempersiapkan satu waktu kembali firman Tuhan. Kita mempersiapkan satu waktu kembali firman Tuhan ini. Biarkan bagi firman ini terbuka selalu merubah hati kita. Ketika kita mau mencari tahu isi hati Tuhan lewat kisah Natal dari Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20 18 sampai 25. Bersatu hati dalam doa dan berdoa. Maka damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran di dalam Kristus Sang Putra Allah. Itulah yang akan pulang memampukan hati. Tidak hanya sekedar membaca, mendengar. Sebuah hikmat Allah sendiri dalam Roh Kudus. Lalu boleh kembali dengan suara untuk mengimplementasikan sabda Tuhan, berita sukacita, berita apa pada saat ini. Amin. Sebagai yang kasih, saya biasanya membawa terjemahan istimewa, tapi kali saya memakai untuk pakai edisi pertama. Di bawah judul atau dalam tulisan bawah dengan Yesus, jadi yang bermanfaat kita mulai 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya berkenalan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak bapa itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah waktu menunjukkan Yesus berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yesus menangis
bersama Tuhan. Wih, apa kamu masak ini, Nak? Ada sayur bening sama telur goreng mami aja ini, Pak. Iya. Oh iya, Nak. Disyukuri saja apa yang ada ya, Nak. Iya, Pak. Sam, ayo makan, Nak. Oke, Pak. Oh, mana dia, Mama? Jangan dipikir dia itu karena pasti sudah makan di tempat ibadah. Sudah. Siapa mau pimpin doa? Sam lah. Ih, masa sayang ada berdoa? Sudah, Nak. Ayo berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau makan. Berkati makanan kami. Amin. Amin. Pak, bagaimana mie ini? Sudah ada mie info dari kampusku. Mau Mika lagi bayar uang semester minggu depan. Oh iya, Nak. Sabar, Mina, Nak. Minggu depan, Cito. Iya, Pak. Pak, kan sebentar lagi Mama Kak masuk SMP. Terus untuk kerja tugas harus pakai laptop, Pak. Nah, belum bisa ada laptopku. Oh iya, Nak. Tunggu Mina, Nak. Belum masuk gajinya Bapak. Iya, Pak. Berdoa saja semoga ada rezeki. Masih lama juga, toh, Nak. Kira-kira berapakah harganya itu, Nak? Biasanya 5-6 juta, Pak. Oh iya, Nak. Cari-cari kamu kau tahu adekmu, Nak. Iya, Pak. Oke, beres kami, Nak. Bapak kamar dulu. Iya, Pak. Shalom. Nah, ini jangan ditunggu-tunggu. Oh iya toh, dah ayam. Ayam ibadah pulang Mama. Ayam itu ada ibadah, Pak. Kakak. Pulang mau Ya. Iya. Ayam pertama ibadah dulu, nanti kita bereskan ini, Di. Ibadahnya dulu. Bapak toh? Sem, Oh, Sem. Oh, Sem. Iya, ayo, Nak.
Firman Tuhan kita malam ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh pimpin kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Sekarang kami akan beristirahat, Engkau tolong pimpin kami, berkati Mama dan Bapa dalam pelayanan dan pekerjaannya, berkati kakak dalam kuliah dan adik dalam sekolah. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Ayo tak bereskan ini baru istirahat.
ke gereja tadi ada rapatnya dulu nak. Oh, Pak, bagaimana Mi ini? Hamin 2 Mi info pembayaran kuliahku. Sisa saya Mi yang mungkin yang belum membayar ini Pak. Sabar ya nak, masih bisa Ji besok toh. Semoga masuk Mi gajinya Bapak besok ya. Oh iya Pak. Sepertinya keluarga kami lagi kesulitan. Tuhan, tolong bantu keluarga kami. Shalom. Sem? Shalom. Sem, oh Sem. Iya, Aduh Ma. lele ini nak Iya, apa kita bawa, Mak? Ini nabungkuskan ke bunda tadi, nak bilang bawakan nih Sem. Wih, Columbus lagi Mama. Wah, bukan Columbus ini nak, itu Columbus. Kalau tak bungkus sendiri, tak bawa pulang nih. Nah ini dibungkuskan ke bunda, oh lihat mi cantik, oh untuk Sem, untuk mi makan sama-sama toh. Iya Mak. Ya oke, makan mau komile. Iya Mak. Ya. Makan mau komile nak. Ya. Makan mie dulu. Oh Pak, aduh mi datang itu anu tadi dari Apa itu? kampung. Nah bilang, nah minta mi dikirimkan oh. Sudah Mika digare itu Mas Mak. Sudah mi, cuma ndak cukup pi. Itu bang saya tak kirimkan le. Tapi mau tahu membayar kakak besok. Itu mi lagi oh. Kok itu mi saja motor tagade besok sahabat tuh bisa Ji. Ya itu mau saja Mak. Iya. Motor mau saja kita gare besok ya. Iya. Iya. Besok kita pikir-pikir lagi. Ayo ibadah dulu. Ibadah Ya. dulu Pak Le. Ayo mi kakak adik sudah mi. Tama ibadah mi dulu di. Oh iya Mak. Ibadah ya. Ya bapak lagi toh. Iya. Yang pimpin. Bapak yang pimpin ya. Iya, Iya. Pak. Iya. Firman Tuhan bagi kita Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita berdoa. Bapa, Engkau yang kami puji dan kami agungkan dalam hidup ini. Di tengah berbagai pergumulan yang keluarga kami alami, kami mau mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih bisa bergandengan tangan bersama dalam menjalani pergumulan ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi selanjutnya, pergumulan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami pegang teguh, keluarga kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Mampukan kami Tuhan, membayar utang-utang kami. Mampukan kami Tuhan, membayar uang sekolah kakak, untuk kebutuhan adik, kebutuhan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Berikan damai-Mu, berikan ketenangan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, selamat Selamat istirahat istirahat semua. ya. Selamat malam Bapak Mama Adik. Selamat malam. Tiadaku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan
STNK-nya, Mak. Oh iya. Sama Oh iya. terutama, Mak. Satu nih. Sama BPKB-nya. Oh iya. Oke. Tunggu Bapak ambil motor ya. Iya. Kakak, adik. Kakak, adik. Iya, Mak. Ya, pergikan dulu, Lek. Iya, Ya, Mak. Mak, hati-hati di jalan. Berikan dulu ya. Bapak sama Mama ya. Jadi, Pak. Tunggu dulu, Mak. Oh. Anu, Orang dari kampung Kapang ini, Mak. dari kampung mungkin itu. Coba dilihat dulu, Pak. Wih, puji Tuhan, Mak, masuk mi gajinya Bapak. Wih, Jangan mikirkan dari motornya, Mak. Sudah jadi. Iya, Mak. Tuhan baik. Kakak, adik. Tidak jadi, Nak. Wih, puji Tuhan, masuk mi gajinya Masuk mi gajinya Bapak, Bapakmu. Nak. Bisa mikir baru uang kuliahmu, Nak. Belikan adik laptop juga, Wih. Iya, Senang Mak. tadi. Puji Tuhan, Mak. Iya, puji Tuhan ya. Tuhan luar biasa baik untuk Mama, buat Bapak, buat kakak, buat adik. Semoga melalui ini keluarga kita semakin mengandalkan Tuhan ya. Amin. Iya, Pak. Amin. Ayo kita berdoa bersyukur Ayo, sama ayo Tuhan. berdoa. Ayo. Yuk. Ya, Nak. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita. Ya, amin. Ya, tentunya pada malam Natal yang tidak bisa lagi kita mau bilang, mau kisahkan, luar biasa sukacita kita pada malam ini. Tadi saya berada di luar ya, di depan pintu dan mencoba untuk mempertanyakan ada berapa dos yang kamu siapkan. Ya kan, diperkirakan sekitar 800 katanya. Oke. Tapi bukan dos juga mereka sendiri bersama lagi ada majelis yang memberikan peluang bagi saya yang bisa kita berbagi sama Natal. Bukan kebetulan, ada yang kebetulan ya. Saya ingat bagi kebetulan saya sudah menjadi sendiri, sudah masuk ke dulu. Di jemaat sana tempatnya Bapak kemarin ada lomba kelompok sudah terjadi segera berdahulu dan sudah berlalu dan saya katakan sepertinya untuk tahun ini jemaat negara tempat kita tentunya tahun ini membangun ikatan kekeluargaan dan jasa keluarga tidak hanya tapi dilaksanakan acara kita bersama. Saya sudah sampaikan dari berbagai amalan ya. Saya juga dalam posisi bersedia di sana dan dalam organisasi yang rumah sakit hasil itu atau bekerja bersama mengenai keterangan sendiri
Besok ada ulang tahun cucu dan harus segera kembali besok juga. Karena hari Senin pagi ada Natal Kapolres yang harus saya layani. Tapi luar biasa, saya tidak tahu harus berbicara bagaimana. Keluargaku, jemaat Biringkanaya, kita boleh bertemu. Ini sepertinya lepas rindu ya. Tadi juga saya ketemu, sengaja saya berada di sana, tadi diajak ke dalam. Saya mau lihat dulu. Tapi yang pasti yang muda-muda saya sudah tidak kenal. Tadi saya masih di konsistori, saya bilang minta maaf, minta maaf. Anak-anak mudaku saya sama sekali tidak kenal kalian. Mungkin kalian dulu 10 tahun yang lebih kalian masih sekolah minggu dan kan kalau sekolah minggu lalu bertemu menjadi seorang pemuda, saya tidak terlalu kenal. Ya. Tapi yang mukanya tidak ada berubah-ubah pasti saya kenal. Tapi yang lainnya lebih banyak. Begitu juga yang hadir pada saat ini, hampir-hampir mungkin saya tidak kenal atau karena faktor U juga sudah mulai dilupa-lupa. Bersyukur pada saat ini, pada malam ini kita diperjumpakan dengan kisah yang sudah dimulai dengan sebuah keluarga yang kamu pikir ini adalah keluarga yang baik-baik saja. Keluarga Yusuf dan Maria dengan kedua anaknya. Dan kisah Natal dengan saudara-saudara kita yang di Sumatera, ya kita semuanya bahkan di berbagai wilayah, ada banyak hal yang terjadi. Kita bersama sepenanggungan dengan mereka berdoa untuk dipulihkan dan Tuhan berkati. Karena di masa-masa sukacita Natal Kristus ini ada banyak hal yang terjadi. Bahkan akhir dan 1-2 hari kemarin, sementara kita berbicara tentang keluarga, ada anak yang masih kelas 6 SD, ya, yang lagi viral sekarang ya, yang membunuh mama kandungnya. Tapi masih dilacak apa penyebabnya. Tidak masuk akal ya, tentu pasti akan didapat. Tapi itu keluarga, Bang. Walaupun mungkin mereka tidak seiman dengan kita karena ibunya yang meninggal sekitar umur 42 ya, Fauzi Soraya, dan anaknya Cas itu yang masih SD yang melakukan pembunuhan. Ini situasi seperti ini, sementara kita berbicara tentang keluarga, tapi tak apalah. Mari kita mencoba untuk melihat apa yang mau disampaikan berita Natal pada malam ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dimulai dengan kisah keluarga yang tidak baik-baik saja. Ini Yusuf dengan Maria. Maria umurnya sekitar 15 atau 16 tahun, ya. Maria umurnya 15-16 tahun. Mereka orang muda, Maria yang sangat belia dan Yusuf yang umurnya baru 19 tahun. Mereka orang dua ini pacaran, ya seperti yang lain lah kita berpacaran. Sampai ke jenjang yang lebih serius mereka bertunangan. Tapi di kalangan budaya di sana, kalau bertunangan itu sudah bisa disebut suami istri. Tetapi tidak boleh tinggal serumah. Enggak boleh tinggal serumah. Mereka sudah memimpikan keluarga yang bagaimana, dengan masa depan yang cerah, bagaimana nanti anak-anak mereka bersekolah dan semua-muanya. Tetapi kemudian ada berita yang sangat mengagetkan, menghancurkan semua impian mereka. Dalam kisah kita tadi ya, ketika malaikat menyampaikan bahwa Maria akan mengandung, ya. Bagaimana sih kalau seorang anak gadis yang baru 15-16 tahun ya, coba anak-anak kita, lalu disampaikan Maria hanya, karena mereka berdua ini Yusuf dan Maria adalah seorang pemuda yang saleh dan seorang wanita yang soleha, taat. Gak mungkin Allah memilih mereka berdua kalau tidak dilihat dari jauh bagaimana kebaikan hati mereka, ketaatan mereka, kesetiaan mereka. Dan ketika Maria tahu bahwa dia mengandung, kemudian dia pergi kepada saudaranya Elizabeth ya. Kita tahu kan ibunya Yohanes yang minggu yang lalu itu. Jadi kita kira-kiraan ya, pada waktu dia datang ke Elizabeth kira-kira sudah berapa bulan, mungkin sudah trimester pertama. Jadi Yohanes dengan Yesus itu sebenarnya hanya tua berapa bulan. 3 bulan dia berada di rumahnya saudaranya sepupunya Elizabeth. Dan setelah itu dia kembali bertemu dengan Yusuf. Ya. Umur 3 bulan saya sudah lupa ya, kalau 3 bulan orang lagi hamil apa udah kelihatan apa tidak. Lalu dia bicaralah kepada si Yusuf bahwa dia hamil. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yusuf yang sangat mencintai, yang sangat sayang kepada pacar atau tunangannya, betapa kagetnya dia. Sangat kaget, luar biasa. Hancur hatinya.
Pasti dia ngomong, mungkin dia adalah Yusuf adalah seorang tukang kayu. Mungkin di malam dia duduk di tengah-tengah perkakasnya, di tengah-tengah pertukangannya, dia ngomong sambil dia pegang kepala, Maria, Maria. Kenapa sih bisa begini? Saya sudah jaga baik-baik. Kenapa sampai dia hamil dengan pria yang lain? Itu awal ketika dia mendapat berita. Dan ketika dia mendiamkan Maria, saudara dikasih. Diam-diam meninggalkan atau percayanya. Di kalangan kaum Yahudi, budaya mereka itu ada dua modelnya. Model pertama adalah dia mau menyampaikan ke tengah umum, dan itu Maria harus mendapat hukuman. Mungkin yang pertama adalah Yusuf. Karena kalau ada perempuan, ada wanita yang hamil, maka dia harus dirajam di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Yusuf dengan diam-diam rencananya untuk menceraikan dan meninggalkan Maria, itu diam-diam akhirnya dengan saksi dua. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf karena saking sayangnya kepada Maria, tidak mau mencemarkan nama Maria yang dia sayangi. Dia diam-diam mau menceraikan, meninggalkan Maria, tetapi tiba-tiba, perhatikan bacaan kita. Sebelum itu dilaksanakan, malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf anak Daud. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bayangkan kalau seandainya saya mau berharap bahwa ketika kita dengar cerita Natal ini, kita kasih besar dulu volume perasaan kita ya. Kita bawa perasaan kita ke perasaannya Yusuf. Saya juga karena berpikir, kalau Yusuf ini kita punya perasaan ya, dia betul-betul tinggalkan Maria, biar laki-laki lain yang tanggung. Maka tidak akan pernah ada bayi di Bethlehem. Dan Mika 5 ayat 1 itu dirobek saja, tidak ada. Seandainya Yusuf, karena kan yang anak Isai, ayah dari Raja Daud, adalah dari keturunan Yusuf. Gak ada hubungannya dengan Maria. Tetapi karena Yusuf tidak mau mencemarkan dan sangat cinta kepada Maria, dia meninggalkan, menceraikan diam-diam, yaitu dengan cara panggil saja keluarganya di dalam rumah, dan kemudian mungkin tetangganya. Itu namanya cerai secara diam-diam. Cerai secara umum tadi itu lewat pengadilan dan dia dirajam. Tapi cerai diam-diam itu dia panggil keluarga, duduk sama-sama lalu mengatakan, saya mau tinggalkan Maria karena saya sudah bosan atau apalah. Dan itu yang dilakukan rencananya tadinya yang kedua oleh Yusuf. Tetapi kemudian hal itu tidak jadi ketika malaikat surga datang dan menyampaikan Yusuf anak Daud dan seterusnya dalam pembacaan kita tadi supaya tidak meninggalkan Maria. Anak yang dikandung adalah berasal dari Roh Kudus, Roh Allah. Ya kan? Engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus Yehoshua ya. Asal kata Yesus Yehoshua artinya menyelamatkan. Dan kemudian dikasih nama lagi Immanuel, sudah menyelamatkan, Immanuel lagi menyertai. Dan saudara yang kekasih, tahukah kita di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kebingungan luar biasa, coba kita tempatkan dalam keluarga kecil Yusuf dan Maria. Keluarga yang tidak baik-baik saja seperti yang diperagakan tadi. Semuanya manis-manis saja anak-anaknya, tetapi kehidupan mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi karena Yusuf dan Maria orang yang taat, dikatakan mereka adalah orang yang saleh dan soleha, orang yang baik di mata Allah. Dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka nurut. Dan dalam pembacaan kita tadi seterusnya dikatakan, kemudian setelah terjadi dialog atau pertemuan atau malaikat itu datang, dan kemudian Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Jadi di kalangan orang Yahudi, kalau dia sudah kawin, baru boleh tinggal satu rumah, satu kamar. Ya toh? Dan memang setelah itu, kemudian dia kawinilah si Maria. Jadi mereka tinggal serumah. Tetapi Yusuf sama sekali tidak menyentuh Maria. Karena dia tahu bahwa janin bayi yang dikandung adalah kudus. Dalam pembacaan kita. Mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara yang kekasih.
Dan tema kita pada saat ini adalah, apa tema kita? Kita baca bersama-sama. Saya hitung 3, 2, 1, belum. 3, 2, 1. Allah hadir untuk menyelamatkan. Sekali lagi, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara memang perlu keluarga tak mau diselamatkan? Bapak Ibu, perlu tidak keluarga tak diselamatkan? Nah, ini cuma kedengaran suaranya ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu yang perlu diselamatkan keluarganya. Atau adakah ibu-ibu mau sampaikan kenapa sampai keluarganya perlu diselamatkan? Ada apa di dalam keluarga? Setiap keluarga tidak imun dengan masalah. Kita lihat cerita tadi bahwa Natal yang kita rayakan sekarang ini tidak seperti Natal yang lalu, nggak ada panggung musik, nggak ada semuanya yang kita nampak ini. Tapi Natal dimulai dari keluarga yang retak. Jadi kalau kita bicara soal Natal, yang selalu kita bayangkan, oh orang mau Natal, lagu-lagu Natal, lampu-lampu Natal seperti ini. Tapi ada satu keluarga di Bethlehem, keluarga kecil, yang berada di tubir di ujung kehancuran. Mungkin bisa, kalau yang tadi keluarga Yusuf dan Maria yang modern tadi itu nggak ada cara ya, mereka terus bergumul dengan Tuhan. Di tengah kondisi seperti itu, di titik keadaan yang sangat gelap, tidak ada jalan keluar bagi Yusuf. Disitulah Allah datang, Allah hadir di tengah keluarga Yusuf melalui putra Natal yang dikandung oleh Maria. Enggak semua perempuan sebahagia Maria ya. Rahimnya dipakai menjadi sarana lahirnya sang juru selamat. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria yang juga kita lihat tadi. Yusuf dan Maria dalam kehidupan keluarga modern sekarang ini. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang bermasalah. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Allah hadir di tengah-tengah keluarga yang retak. Keluarga yang hampir menyerah. Ya kita melihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Allah menyelamatkan banyak keluarga saudara dan saya. Dan saya percaya kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita berada pada seperti Yusuf ya. Jangan pikir Yusuf dengan Maria sama dengan kita. Tapi bebannya yang luar biasa. Baru saja dengar Maria hamil di luar perkawinan mereka, kan sebelum kawin. Udah dibayangkan nih bagaimana gosip yang berkembang. Bisik-bisik sana sini. Tunanganmu hamil, kasih tinggal saja dia dan semacamnya. Tapi itu tidak terjadi. Karena malaikat Tuhan, Allah hadir melalui malaikat Tuhan untuk menyampaikan. Jadi ini cerita bukan cerita biasa. Sebab kalau kita dengar cerita Natal, berita Natal, kita selalu fokus sang bayi Natal, orang Majus, Maria. Lupa sebenarnya tokoh utama kita adalah Yusuf. Ya, seandainya Yusuf nggak jadi mengambil Maria, maka nggak ada garis keturunan Daud. Bisa sampai ya kita situ. Tapi Yusuf, jangan kita pikir tapi Yusuf benar-benar sudah diuji kesetiaannya. Allah menghadirkan keluarga yang sangat kecil dan sederhana ini untuk mengantar kita bahwa keluarga Yusuf yang kacau, rencananya hancur, tapi Allah bisa memulihkan. Keprihatinan Allah bagi keadaan-keadaan setiap keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak mengalami keretakan, masalah. Mungkin ada yang bermasalah dengan pasangan, ya. Ada di antara keluarga suami istri kadang-kadang ataupun banyak-banyak bertengkar, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ada anak-anak yang sulit berkomunikasi. Dan karena itu masalah-masalah yang muncul saat ini akan menimbulkan kehidupan keluarga yang tidak baik-baik saja. Firman Tuhan pada saat ini mencoba untuk datang menyapa setiap keluarga. Dan karena itu kita harus mengatakan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluargaku.
Allah hadir untuk menyelamatkan kehidupanku. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak baik-baik saja. Allah tidak hadir untuk menyelamatkan, kan dikatakan kehadiran kedatangan Yesus bukan kepada keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang tidak sempurna seperti Yusuf dan Maria. Natal saat ini justru akan membuat kita membuka hati, membuka ruang hati kita ya, supaya Kristus betul-betul ada, hadir. Keluarga kita yang kacau, saya memang ada flu ya. Ada air panas, tadi ditawarkan ya. Saya selama jadi pendeta di Toraja dan di Palopo tidak pernah lagi minum air dingin. Jadi tadi ditawarkan, saya bilang nggak bisa. Saya harus air panas dari dulu. Mungkin juga ini. Dan memang dalam kondisi kurang sehat, tapi Tuhan masih mungkinkan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Allah sudah merancangnya. Dalam kekacauan kita, dalam kebingungan kita, Tuhan selalu ada. Allah hadir di tengah-tengah segala hal yang tidak mungkin bagi kita. Kesaksian yang kita dengar tadi lewat drama itu bukan cerita omong kosong. Itu satu kesaksian. Jadi kita belajar benar-benar bergantung sama Tuhan. Maka masalah-masalah yang akan kita hadapi atau yang diperhadapkan kepada kita, kita kan tidak pernah minta masalah itu datang. Tuhan pasti yang akan campur tangan. Tuhan pasti yang akan menyelesaikan. Dia hadir. Kalau Immanuel, Allah menyertai kita, itu kata Immanuel kan sudah terlalu lama. Tapi kita kadang-kadang hanya ngomong doang. Lip service. Tapi kalau ada masalah, kemudian kita tidak lagi merasakan Allah hadir. Seharusnya setiap saat kita rasa bagaimana getaran Allah hadir. Kalau kita lagi ibadah seperti ini, harus rasakan loh, Tuhan itu hadir. Lagi ngomong dengan kita, bukan hanya ngomong pada waktu khotbah. Ketika lagu dilantunkan, saya dengar semua lagu tadi yang dinyanyikan. Orang kalau lagi nyanyi atau lagi semuanya sibuk dengan yang lain. Ya. Sibuk dengan, padahal Allah di sini hadir bersama dengan kamu. Yusuf dan Maria merasakan kehadiran Allah karena mereka taat. Mereka dengar-dengaran. Mereka setia. Bagaimana dengan kita? Ini yang dipertanyakan. Saya percaya saya minum dulu ya. Pertama, karena saya memang sudah tidak makan nasi, ya, tidak makan yang minyak-minyak. Tadi saya bilang sama yang di depan ini, baju ini kebesaran. Sebenarnya agak kecil-kecil, jadi saya tidak makan lagi nasi, belum makan juga dari pagi, tapi ada ubi madu yang dimakan. Tidak lapar. Cuma memang boleh tanya sama jemaat, memang saya dalam kondisi kurang sehat. Kurang sehat, bayangkan ya, sejak tanggal 3 saya punya suara. Sampai di sekolah-sekolah saya digunakan, jadi pasti pita suara, belum lagi itu nyanyian, paduan suara. Kami itu parade paduan suara semuanya. Kudampingi semua paduan suara dengan ditaruh di parade kalau Natal PKB dengan Natal PWGT. Kami belum selesai Natal kelompok. Natal PPGT juga belum, tanggal 27 masih beberapa Natal. Ya, mungkin lagi 6-7 Natal lagi ya. Dan kalau seperti tadi ini supaya tidak mengisi, kami sudah diparadekan pada awal dan itu sudah menahun. Bahkan di Toraja begitu juga, jadi kami tempatkan di awal parade seperti itu. Lalu juga sempat dilombakan, tapi kita kemudian beberapa tahun bilang diparadekan. Dan itu ada di dalam Natal PWGT dan Natal PKB. Karena kalau Natal PKB dengan Natal PWGT itu juga sama seperti ini, penuh. Karena memang cara untuk menghadirkan orang adalah lewat, ya, karena kalau Natal PKB ya paling tidak sebanyak ini ya. Dan pujian yang tadi saya rasakan nikmati bahwa Allah hadir.
Saya berharap semua akta dalam liturgi itu harus kita merasakan getaran Allah hadir. Ya. Nah persoalannya kita kalau datang ibadah kadang-kadang hanya separuh nyawa saja ya. Ya setengah-setengah masih ada pikiran ke sana kemari, tapi tidak full. Masuk ruangan ibadah seperti ini harusnya kita betul-betul menyerahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan mau ngomong sama kita, Tuhan mau bicara sama kita. Dan lewat berita Natal ini, dikatakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana Allah mau hadir di tengah keluarga? Nah kita tidak menghargai. Berdoa saja masih, saya paling itu. Kalau berdoa saja masih ada yang, saya bilang itu di atasnya Bapak Prabowo loh ya. Kita ngomongin dengan dia. Tapi coba kalau kita ngomong dengan Bapak Prabowo lalu kita sibuk pegang HP atau kita sibuk di tempat yang lain, gimana perasaannya? Bagaimana dengan Tuhan? Nah kadang-kadang kita tidak fokus ke situ. Bagaimana Allah mau hadir menyelamatkan keluargamu? Nah kamu tidak fokus sama dia. Bagaimana Allah mau hadir dalam keluargamu untuk menyelesaikan masalahmu? Ya. Nanti kadang-kadang kalau ada kita butuh baru kita minta sama Tuhan. Tapi lihat keluarga tadi kan, apapun keadaannya, mereka tetap menghadirkan, mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan Tuhan berperkara di dalamnya. Benar-benar menyelamatkan, nyaris ya. Coba kita lihat tadi kan, itu motor sudah digandeng, sudah dibawa, sudah mau dijual. Tapi kemudian bagaimana Allah bertindak menyelamatkan keluarga. Kita orang juga. Jadi jangan ragu. Kalau Immanuel Allah menyertai kita, yakinkan apapun beratnya beban ini, pergumulan. Katakan pada diri kita, Allahku yang luar biasa akan menyelamatkanku dan menyelamatkan keluargaku. Amin. Satu, dua, iya. Saudara-saudara yang kekasih, kita mengalami Natal Kristus. Kelahiran Yesus dalam kehidupan kita akan menolong kita untuk menjalankan rasa senang hati. Iya. Natal Kristus. Jangan kita berhenti dengan kata Natal, karena Natal itu artinya kelahiran. Dari asal kata Natanus artinya lahir. Kita harus mengatakan Natal Kristus, perayaan kelahiran Kristus. Kalau sebentar orang menyampaikan sama saya selamat Natal, maka saya mau katakan kelahiranku bukan bulan Desember. Tapi kita harus mengatakan Natal Kristus. Natal Kristus benar-benar menempati hati kita. Mengizinkan Tuhan berdaulat di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mengizinkan Tuhan benar-benar untuk menyentuh setiap hati keluarga. Sehingga kehidupan keluarga kita adalah sungguh keluarga yang dikenan dan diberkatinya. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang tak
kami melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Disampaikan bahwa selain pundi yang akan diedarkan, ada juga kotak bahagia untuk balkon. Ada kotak bahagia yang akan dijalankan juga di balkon. Jadi orang tua, saudara-saudara dan anak-anakku yang ada di balkon tidak usah turun. Jemaat yang kekasih, betapa besar kasih Allah kepada kita. Mari kita jawab kasih-Nya itu di malam Natal ini. Karena Natal adalah musim sukacita dan juga kemurahan hati. Terlebih setelah kita menerima kabar baik dan berkat firman-Nya, maka marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik dari kita. Persembahan kita malam ini adalah ucapan terima kasih atas karunia Tuhan melalui Natal, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, siapkanlah persembahan kita dan mari dengarkan firman Tuhan sebagai penuntun bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hai dunia gembira,
dengan persembahan pujian melalui paduan suara. Diharapkan untuk paduan suara selanjutnya supaya ketika paduan suara kelompok 2 selesai, mereka keluar dan kelompok 1 masuk. Kemudian selanjutnya sampai paduan suara dimulai.
Yesus kami berkata yang telah kita lantunkan, saya hitung tadi PKB 10, kalau semua kelompok PKB-nya keluar langsung, tadi juga catatannya ini cuma ditambah pakai polpen, berarti masih krisis PKB-nya, berharap semakin. Kalau kami PKB di Immanuel, karena Jemaat Immanuel memang perintis dari PKB, itu PKB-nya wah luar biasa aktif sekali. Lawan-lawan dengan PWGT. Tiap saat, hampir tiap hari Minggu menyanyi dan memang bertahan mereka. Rata-rata dari polisi karena memang jemaatnya kami adalah jemaat memang anggota-anggota polisi. Tadi PWGT luar biasa banyaknya. Tidak bisa disandingkan dengan PWGT yang mudah-mudahan PKB ini semakin maju. Berharap ya, karena saya tinggalkan kayak begini juga kayaknya. Ya. Baik, mari kita ada pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan tentunya untuk segala sesuatu. Saya berharap masih ada sukacita. Ya, selesai. Kita mau bicara mau sama tadi Tuhan yang ngomong sama kita. Tuhan yang bicara. Mari kita bersama-sama bahwa sesuatu yang berbesar dari perkara yang Tuhan yang dalam manusia yang Kristus satu Tuhan mana-mana bersama dengan dan nikmat kegembiraan perayaan Kristus sebagai yang berlalu bersama dengan keluarga kami saudara-saudara kami jemaat Tuhan dalam bukan kata-kata berorganisasi namun adalah mereka yang cara berbuat ini. Bahkan Tuhan menjanjikan Immanuel Allah menyertai aku juga dengan tema yang menggegah atau tegang Allah hadir yang hadirnya tidak hanya fisik dan sastra, tidak hanya sekedar hadir dan bersama, tapi Yesus hadir di tengah-tengah keluarga yang bersama. Bahwa Allah hadir bukan di tengah-tengah keluarga yang tanpa masalah, bukan keluarga yang sempurna, tetapi di tengah-tengah keluarga dalam kebingungan, di tengah-tengah kekecewaan, bahkan nyaris kehancuran. Terima kasih Sang Maha yang mudah-mudahan pada malam ini. Kami percaya bahwa perayaan yang menikmati malam ini menempati setiap keluarga kita. Kami percaya bahwa kepedulian Allah hadir dalam setiap ragam kehidupan kita. Seberapa berantakannya, kacaunya, gumul jual kehidupan kami, Engkau selalu hadir. Seberapa rumitnya masalah secara pribadi, pekerjaan apa saja, Tuhan tidak meninggalkan kami. Allah hadir dan kepedulian-Mu tidak pernah berhenti. Engkau menjadi penolong kami. Sebab Engkau datang ke dunia bukan untuk keadaan yang baik-baik saja, tetapi dengan cuma berdosa. Terima kasih Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami, Allah yang menyertai kehidupan keluarga-keluarga yang berada dalam berbagai keadaan, Allah yang menyertai di tengah-tengah berbagai kekurangan, bahkan di tengah-tengah ketika badan buat salah setiap anggota keluarga. Dan kami meyakini bahwa sungguh hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi, di tengah-tengah kehidupan kami bersama, bahkan di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga. Allah menyelamatkan bukan untuk menghukum. Terima kasih Tuhan untuk ciptaan kami. Kami tidak bisa berkata-kata untuk segala hal yang luar biasa yang tidak bisa kami ceritakan. Segala perjalanan sampai pada saat ini
yang terus hadir dan menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pelayanan Kristus jemaat di Kadaya. Kami tidak hanya sekedar datang untuk mempersembahkan pujian, tetapi kami mempersembahkan ruang hati kami untuk Kristus sampai akhir hayat, untuk menolong, untuk mengubahkan kami. Sebab hadirat Allah ketika mau diubahkan oleh Dia. Kebenaran firman-Mu menggugah kami supaya kami menjadi pribadi yang luar biasa yang berkenan bagi Tuhan. Berdoa terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, kegemaran dan kemampuan kepada panitia, semua yang boleh terlibat, sekecil dan sesederhana apapun yang boleh dikerjakan, semua kami Tuhan, baik majelis pengurus pegawai dan semua jemaat, bukan karena panitia, kami bergandengan tangan, karena yang dilakukan adalah untuk Tuhan di nama Yesus. Apa yang dilakukan oleh sesembahan bukan hanya dalam pikiran segalanya, pun lewat persembahan syukur baik semua dengan berdoa. Diberkati setiap perbuatan kami dalam banyak hal yang akan berjalan ke depan. Maka Tuhan tentu berikan petunjuk. Tuhan yang akan selalu hadir dalam kehidupan setiap keluarga, baik pekerjaan usaha apa saja karena Dia bersedia. Berdoa bukan hanya pada majelis pengurus, tetapi semua sebagai satu wadah jemaat yang ada di mampukan kami walaupun kami bertanya untuk menyelesaikan tanggung jawab dan segala yang percaya semua yang bersama untuk Tuhan. Berdoa bagi Tuhan Bapak Wali Kota diri menjadi kebenaran Tuhan tahu kita mau mencoba melayani kesempatan yang percaya. Berikan hikmat Tuhan sukacita untuk melakukan kesempatan mencoba syukur kepada berkata semua yang bisa. Maka dalam sukacita sejahtera senantiasa mengurusi pertemuan kami berdoa semua keluarga berdoa jemaat yang tidak memungkinkan bersama sukacita Kristus pada malam ini. Mereka yang ada pekerjaan yang harus berpisah dengan orang-orang yang kesempatan Tuhan menjawab memberkati di mana dan segala-galanya. Kami berdoa dalam berjuang jemaat kami menyadari dan menyampaikan itu dari berbagai hal yang berkenaan dan membuat kami menjadi lemah. Tapi Tuhan kami yang baik yang biasa yang akan terus memberkati kami setiap keadaan yang sangat menjauh, yang berdosa atau yang kehilangan orang-orang yang berkasih. Tuhan kuat untuk kami dengan lancar. Oh Bapa Tuhan baik, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami pada beberapa kehidupan kami yang berangkat itu di permohonan Tuhan. Sekiranya perkenanan kami tanggung jawab kepada kami. Kami boleh berkata dengan kami menaikkan sukacita dan doa kepada kami. Sebab Allah yang dipuji dan diagung. Karena kami yakin Engkau Allah yang selama tidak berhenti. Allah sendiri dalam berbagai sisi dan kita. Allah yang tidak pernah menjanji. Immanuel Allah menjaga. Pemerintah bersama syukur. Mereka yang kita kami menjaga hikmat beri selama tahun para apa bahkan semua sudah dalam sudut berbagai musibah bencana yang terjadi berbagai wilayah mereka terkhusus ada semua Engkau yang berikan dan terus memberkati. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah terjadi dan setiap karunia dan kekuatan hikmat dan supaya kita bersih dengan boleh bertanggung jawab atas segala kehidupan yang kalian dengan demikian alasan hadir di sisi kehidupan. Ini doa syukur layanan kepada Allah sembahkan dari kasih salting kepada Tuhan dan Yesus yang telah mengajarkan kita bersama dengan
Bapa kami di surga, Kristus nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi selamatkanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pada perayaan Natal ini kita diingatkan bahwa Allah hadir dekat dan masih dalam keluarga kita masing-masing untuk menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Kelahiran Yesus membawa damai yang menguatkan dan membanggakan dan memenuhi keselamatan kita masing-masing. Karena diserahkan diri dan keluarga kita masing-masing kepadanya, dan bersiaplah diutus kembali sebagai pembawa kasih dan damai Kristus dalam kehidupan setiap saat. Mari berdiri dan kita lakukan kandang domba itu rumahnya. Saudara-saudara, sejarah perayaan Natal Kristus yang sungguh diberkati dan dikasihinya, pergilah kamu untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah sungguh hadir dalam kehidupan keluarga di tengah ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyikan selamat hari Natal sambil bersama satu dengan yang lain. Selamat hari Natal dalam penutup pada datang kita malam ini. Tuhan menyertai kita dalam menyongsong tahun kemenangan, tahun 2026. Selamat hari Natal. Amin.
kita bersukacita oleh firman dan puji-pujian yang kita agungkan malam ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian pada ibadah malam hari ini, liturgis, singers, pemusik, multimedia, dan khusus kepada pelayan firman kita pada malam hari ini, hambanya Ibu Pendeta Hormita Simangunsong Istiqomah, diberkati dalam setiap kehidupan dan juga pelayanan. Ucapkan terima kasih atas ketenangan kita semua selama ibadah berlangsung, sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan hikmat dan lancar. Kami menyampaikan mohon tetap berada dalam ruang ibadah, karena nanti ada door prize dengan hadiah yang menarik. Jadi sekiranya kalau kita pulang dan nomor kita yang naik, ya sekiranya kita tetap dalam ruangan supaya kita mengikuti acara ini. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam acara berikutnya, yaitu penyerahan tanda kasih yang akan dipandu oleh Ibu Wani Ampuleng. Dengan kasih bersuara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat hari Natal, selamat bersukacita untuk perayaan yang boleh kita lakukan pada hari ini. Kerinduan dari panitia Natal akan memberikan tanda kasih kepada beberapa dari kita yang akan kami panggil namanya, mohon untuk menuju ke depan. Yang pertama dengan kasih kami panggil Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Yang kedua yang terkasih Ibu Pendeta Abigail dan Karung STH MM. Yang ketiga yang terkasih Bapak Pendeta Yohanes Mendes STH. Yang keempat yang terkasih Bapak Pendeta Yohanes Limpa. Yang kelima Saudara Enos Komrong Padang STH. Yang keenam Saudari Eva Ala Padang STH. Yang berikutnya Bapak Markus Pakat. Yang berikutnya Bapak Simon Pendonan. Yang berikutnya Bapak Silas Panre. Yang berikutnya Bapak Amnon Elisa. Dan yang berikutnya Bapak Yohanes Patio. Dan yang terakhir perwakilan Kudus Sekolah Minggu akan diwakili oleh Bunda Mirna. Dengan kasih disilakan. Akan diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Dawud Pagulungan. kepada jemaat Beri Kanaya dalam mengangkat pelayanan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari tetap sehat dan sampai bertemu di perayaan Natal berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
penyerahan tanda kasih yang berikutnya untuk anggota diakonia. Untuk nama-nama yang akan disebutkan, untuk sekiranya dimohon untuk naik ke depan. Dan penyerahan tanda kasih anggota diakonia akan diserahkan oleh Bapak Penatua Yakob Samben. Saya akan membacakan nama-nama yang akan menerima tanda kasih dari anggota diakonia. Yang pertama, Bapak Iswanto atau yang mewakili. Yang kedua, Bapak Petrus Lolo, Bapak Roni Mangape. Yang berikutnya, Bapak Yonatan Dampang, Bapak James. Yang keenam, Bapak Asron Tangkelabi. Yang ketujuh, Ibu Rice Sakti. Yang kedelapan, Ibu Maria Jawa. Yang kesembilan, Bapak Densi Tandiraba. Yang kesepuluh, Bapak Budianto Ramban. Yang kesebelas, Bapak Yohanes Tandi Ombo. Yang ke-12, Bapak Paulus Papang. Yang berikutnya, Bapak Simon Palungan. Dan yang berikutnya, Bapak Martin S. Paborong. Yang berikutnya, Bapak Ruben Tape. Dimohon dengan kasih nama-nama yang kami sebut supaya segera maju ke depan, atau kalau tidak sempat hadir boleh diwakili keluarga atau juga boleh diwakili koordinator kelompok masing-masing. Mari Bapak Ibu kita maju ke depan. Yang berikutnya daftar penerima penyerahan tanda kasih anggota diakonia berkebutuhan khusus. Untuk anggota diakonia kebutuhan khusus, yang pertama, Yosias Lobo atau yang mewakili. Yang kedua, Masmur Pamangin atau yang mewakili. Dan yang ketiga, Yonsi Sana. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang disebutkan namanya atau anggota keluarga yang mewakili untuk maju ke depan menerima tanda penyerahan kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk acara yang kita tunggu-tunggu, acara berikutnya yaitu Door Prize. Kira-kira apa saja hadiah Door Prize malam ini, Eva? Wah, tentunya hadiah yang tidak bisa buat kita tidur kalau kita tidak mendapatkannya. Wah, apa itu ya? Apa saja, Eva? Ada TV, ada kulkas 2 pintu, ada AC. Wah. Ternyata salah. Maksudnya kipas angin, ada bed cover,
ada chopper 5 liter untuk menggiling daging. Jadi ibu-ibu tidak perlu ke pasar lagi menggiling daging ketika banyak kiriman daging dari kampung ya. Iya, oke. Kami harapkan semua anggota jemaat telah mengisi daftar hadir. Semua sudah mengisi daftar hadir? Ya, karena door prize kali ini akan diundi berdasarkan nomor daftar hadir Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara-saudara memperhatikan slide di depan. Ya, kita perhatikan slide di depan. Kita perhatikan slide. Karena pengundian akan ditampilkan. Oke. Oke? Oke. Semua sudah siap? Siap. Ya, silakan Sudah siap? memperhatikan slide di depan. Oke. Ya, kita hitung sama-sama. Kita hitung dari 3. 3, 2, 1. Nomor 404. Oke, kita lihat dulu namanya. Nomor 404. Ya, siapa yang menurut Nomor 404 atas hadir, nama ya? Narwastu. Iya. Oke. Betul. Yang akan diserahkan, dipersilakan. Oke. Tunggu. Ada boleh diambil satu. Jangan dibuka dulu ya. Oke. Mau tunggu di depan Langsung ya? saja pemenang kedua. Kita spin Bapak Ibu. Kita spin, kita lihat layar. Kita hitung sama-sama dari 3. 3, 2, 1. Nomor 408 Aprilianto R, kelompok 4. Oke. Oke Bapak Ibu, jadi door prize kali ini kita tidak sistem siapa cepat dia dapat ya, tapi sistem rezeki. Kalau rezeki tak naik ya kita naik. Oke, pemenang ketiga sama-sama kita spin, kita hitung dari 3, 2, 1. 651. Nomor 651 kosong, kita spin lagi. Kosong. Oke. Oke, stop. 690. Kak Charles, kelompok 1. Oke, boleh maju ke depan Kakak Charles. Atau yang mewakili saja. Sudah pulang? Oke, berarti hangus ya? Hangus. Ya. Oke, kita spin lagi. Jadi mohon kita tunggu siapa tahu nomor naik Bapak Ibu. Oke, stop. 306. Atas nama Oswald, kelompok 4. Oke. Oke, baru 3, masih ada 3. Kita spin lagi sama-sama Bapak Ibu, kita hitung dari 3. 3, 2, 1.
327. Atas nama JC Palino, kelompok 1. Ada orangnya? Ada, oke. Mari silakan maju. Wah, sudah 4 door prize-nya. Ibu-ibu dan bapak-bapak belum ada ini di depan. Silakan maju. Pemenang kelima kita speed sama-sama. 3, 2, 1. Oke, stop. 807. Atas nama Karisa Alia, kelompok 4. Karisa Alia, kelompok 4. Oke, karena yang pertama tadi Bu Charles juga pulang. Iya. Oke, minta maaf ya Oma. Iya, jadi mohon kita tunggu nomor tak ya Bapak Ibu. Oke, kita spin lagi. Jadi tidak diwakili ya Bapak Ibu. Iya. Oke, stop. 109. 109 atas nama Aron. Aron, tidak ada kelompoknya. Aron, ada Aron. Tidak diwakili ya. Ada? Sudah pulang? Ai, melayang kipas angin. Kita spin ulang ya, tidak ada? Tidak ada. Oke, kita spin ulang. Kita itu dari 3, 2, 1. Stop. 643. atas nama Lut, kelompok 3. Lut, LUT. Pulang. Oke, kita spin lagi. Oke, stop. Kosong. Tidak ada namanya. Kita spin lagi. Masih ada harapan Bapak Ibu. Oke, stop. 304 atas nama Melodi, kelompok 4. Ada? Oke. Melodi kelompok 4. Oke, terakhir kita spin sama-sama dari 3. 3, 2, 1. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Nomor 78. 78 atas nama Arni Mantong, kelompok 2. Masih ada? Pulang. Ai, hangus. Oke, kita spin lagi. Pulang ya. Oke, kita spin lagi.
2, 1. Stop. 516. 516 atas nama Mileni Sinaga Toding. Pulang. Pulang. Ada? Ada? Ada. Oke, mari silakan turun. Oke. Jadi sepertinya malam ini yang beruntung adalah anak-anak muda dan sekolah minggu. Jadi sabar buat mama dan papa ya, kakek dan nenek, oma dan opa, masih ada kesempatan tahun depan. Kasih itu kak. Oke, boleh masing-masing dibuka ya, kita hitung sama-sama 1, 2, 3 langsung dikasih lihat ke depan. Oke, bisa 1, 2, 3, silakan dikasih lihat ke depan. Nomor 1, si adek dapat kipas angin. Nomor 3 bed cover. Nomor 2 bed cover juga. Nomor 6 ada chopper 5 liter. Nomor 4 ada kipas angin. Oke. Terakhir ada nomor 5 bed cover. Oke. Baik, pemenang door prize yang pertama akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Hornita Simangunso. Dipersilakan. Dengan kasih. Dan door prize yang kedua Oke, dokumentasi. Oke. Foto Ipen. Foto sama adek, iya. Sekiranya kita masih dalam ruangan Bapak Ibu, kita akan doa syukur setelah ini. Oke, baik, door prize yang kedua, pemenang kedua akan diserahkan oleh Ketua Panitia pada malam hari ini. Dipersilakan. Yang mana nomor 2? Siap-siap untuk penyerahan hadiah untuk pemenang yang ketiga yang akan diserahkan oleh perwakilan dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur. Dipersilakan. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekiranya kita duduk tenang dahulu karena kita akan doa syukur. Ya. Baik, penyerahan hadiah yang keempat yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Metris. Dipersilakan. Yang mana nomor 4? Nomor 4? Siapa yang dikasih? Saya Pak. Boleh angkat tangan nomor 4? Yang mana? Oh ya, oke. Nomor 5 akan diserahkan oleh Bapak Frans Nurmianto selaku Sekretaris PMG Jemaat Beringkanaya. Masih ada di tempat Bapak Frans Nurmianto? Jika tidak ada, oleh Bapak Pendeta Manase, nomor 5. Pak. Hadiah undian yang ke-6 siap-siap akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung. Ibu Pendeta Abigail, nomor undian 6, boleh menyerahkan. Nomor 6? Yang mana nomor 6? Oke. Oke, boleh foto bersama 6 pemenang malam ini. Oke.
Foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Lihat kamera. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Hadiahnya di bawah. Tuhan memberkati. Tahu ada kipasnya. Senang nanti mamaanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syukur. Mohon kita tenang dan doa syukur akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Dengan kasih kepada Bapak Yohanes Metris memimpin kita dalam doa syukur. Bapak dan Ibu sekalian, kita tenang sejenak untuk bersama-sama bersyukur. Mari bersama-sama dengan ketenangan hati. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga atas pertolonganmu di tengah-tengah ibadah sukacita dalam perayaan dan ibadah Natal pada saat ini. Kami memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami boleh memahami dan mendengar firman-Mu yang boleh sampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta kepada kami sekalian. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam segala keberadaan, dalam keluarga dan juga dalam menjalani masa-masa untuk hidup selanjutnya anugerah Tuhan baginya bersama dengan keluarga. Berkati segenap kami yang boleh ada saat ini untuk perjalanan kembali ke tempat kami masing-masing sebentar. Tuhan berkati kami sekalian. Kini ada makanan minuman yang sudah dibagikan kepada kami. Kami bersyukur atas semua berkat-Mu ini, kiranya ketika kami makan bersama akan membawa kuat sehat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah tiba di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara perayaan Natal Jumat Biring Kanaya tahun 2025. Akhir kata kita akan tutup dengan sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakep. Siap Bapak Ibu? Siap? Ubur-ubur ikan lele. Sampai berjumpa di Natal tahun depan, Le. Saya Eva. Dan saya Enos. Shalom, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.